fleksibel, lebih menyenangkan kayaknya. Tadi pelajaran di sini juga seneng lah. Betul. Yang dipelajari apa Ustadz kalau di paskanya itu? Di paskanya kebetulan kita juga mengikuti pusat, walaupun ora podo plek. Iya, tidak, karena kan jauh berbeda, tidak mungkin. Jadi kalau di pusat mungkin referensi paskanya ada 4 atau sekian kitab ya. Ya untuk baik masing-masing fannya, Toharoh, Ubudiyah ataupun Muamalah. Wabarakatuh, masih di channel Amsilati Jateng 3 bersama saya Muhammad Iqbal, dan sekarang saya sudah bersama Ustadz Muhaimin ya. Iya, terus. Beliau ini alumni Amsilati tahun 2003 ya. Iya, terus. Tahun 2003. Sekarang beliau adalah pengembang Amsilati di Kabupaten Tegal. Beliau pengajar, juga mengembangkan Amsilati di Kabupaten Tegal, dan juga sudah memiliki saung lah, ini kayak madrasah diniyah maupun pondok pesantren seperti itu. Nah, langsung saja nih Ustaz Muhaimin tentang Amsilati ini ten lembagane jenengan. Namanya lembagane apa niki? Lembaga Miftahul Falah. Miftahul Falah. Sudah pernah mewisuda berapa kali Amsilati? Pernah wisuda berapa kali Amsilati? Kalau total wisuda itu ada 6 kali. 6 kali. Cuman yang diresmikan secara koordinator dan dihadiri oleh Abah Yai ataupun Gus itu ada 5 kali. 5 kali. Itu yang diwisuda itu anak-anak umur berapa, Ustaz? Ya kalau sekarang sih alhamdulillah anak-anak yang pasca qiraati, karena berlanjut kan jenjangnya. Jadi nggak putus, mereka lulusan qiraati di bidang tahsin langsung melanjutkan ke Amsilati. Berarti masih kecil-kecil ya? Iya, kecil-kecil. Berarti SD lah. SD, MI. Betul. Berapa tahun anak-anak tersebut mengikuti program Amsilati? Kita alhamdulillah dari mulai wisuda yang kedua sampai 5 ini sudah rata-rata 1 tahun cukup. 1 tahun berarti? Iya, 1 tahun selalu wisuda. Berarti anaknya lulus qiraati terus mengikuti program Amsilati 1 tahun itu. Anaknya itu masih umur sekitar, kalau kelas paginya masih MI atau SD? Iya, MI atau SD ya, berkisaran umur kelas 3-an lah. 3, 4. Bisa mengikuti? Bisa mengikuti. Dan baik ya kayaknya? Insya Allah. Kalau nggak baik berarti kita tanyakan koordinator wilayahnya. Iya, harus dipertanyakan. Jadi Amsilati itu bukan kendala ketika diajarkan ke anak-anak yang masih seumuran SD kelas 4, kelas 5 seperti itu. Sangat tidak, karena itu kan memang rintihan beliau sang mu'alif kan untuk memudahkan pemahaman dari sisi ilmu alat itu, dan setelah kita terapkan ya target beliau itu memang benar-benar mudah diterapkan. Bahkan non mukim sama sekali kan, mereka kan sambil sekolah sambil. Berarti yang Amsilati itu bukan mukim berarti ya? Tidak mukim, iya. Dan 1 jam dalam 1 hari. 1 jam dalam 1 hari. 1 Iya. minggu berarti berapa kali pertemuan itu? 6 kali pertemuan, libur 1 hari. Iya. Libur 1 hari berarti 5 kali pertemuan 1 hari, mungkin buat refreshing atau betul, pelajaran yang lain lah ya. Ya. Kalau setorannya tiap hari? Setoran tiap hari, iya, tiap hari. Kalau di sini Saung Santri itu kita mulai masukkan dari jam 2. Jam 2 nanti istirahat di asar, isoma, istirahat sholat, dan istirahat 1,5 jam lah mereka istirahat, baru masuk ke kelas masing-masing. Nah di jam pertama awal jam 2 ini adalah kelas setoran individual. Ya mereka itu bisa setoran sebanyaknya di jam awalnya. Jadi setiap hari bisa setor. Setiap hari bisa setor. Baru nanti di jam pada asarnya, itu baru masuk materi ke kelas masing-masing. Kendalanya apa Ustadz selama menjalankan program Amsilati dengan anak yang masih umur 8 tahun itu kan ya? Iya. 9 tahun seperti itu. Kendalanya apa? Sebenarnya kalau untuk program KBM ya tidak begitu banyak sih kendala, karena mereka sudah terbiasa dengan pendidikan di qiraati sebelumnya. Jadi permasalahan yang kadang kita dilematis ya, anak-anak sudah giat dan sebagainya,
mungkin karena sakit nggak ada yang nganter dari pihak orang tua. Paling kendala yang kayak begituan, karena kalau soal beban materi yang disampaikan, Masya Allah, Amsilati ini kan ya kita belajar nyanyi mempermudah ya. malah mempermudah. Amsilati itu menyenangkan gitu ya. Dan kebetulan kita sepakat dengan tim itu bahwa titik berat pemahamannya secara gamblang nanti di prakteknya. Jadi di situ kan biar memahami soalnya seperti ini, jawabannya seperti ini, terus sembari berarti teori dulu, teori mateng, setelah itu prakteknya gitu ya. Setelah Amsilati di saung santrinya jenengan ini, itu ada program lanjutannya pasca Amsilati. Iya betul, ada pasca, itu memang dari pesan dari Mas Syaikh ya, karena memang setelah ditemukan 1 tahun ini ternyata bisa istiqomah, kemudian dicerna oleh anak-anak ternyata nyampe, bahkan targetnya setiap wisuda itu ada sekian anak gitu kan. Nah, akhirnya jenjang berikutnya kan harus benar-benar kita pikirkan. Nah, disitulah alhamdulillah dari mulai regenerasi bawah yang terus melanjutkan baik secara langsung ke Jepara dan sebagainya, terus mengabdikan dan mengembangkan Amsilati di desa kami ini. Akhirnya kita bagi tugas tuh, ada yang fokus di Amsilatinya, dan kami yang agak tua-tua ini ya, ini fokus ke paskanya. Nah, makanya satu dari sisi tempat saja kita bikin mereka itu tidak jenuh, tidak di sana, tidak di pusat, di Amsilati pusat sana. Artinya dari setelah mereka wisuda Amsilati pindah ke saung santri. Nah, kita namakan saung santri ini ya memang agak lebih bisa natural gitu, menyatu dengan alam, nyantai, karena penerapannya sudah mulai pemahaman. Kalau nama saung itu sama dengan pondok nggak, Ustaz? Betul, aslinya begitu. Tetapi kan kita ya namanya belajar, masih belajar ya dari nol lah. Kalau pondok kayaknya sesuatu yang wah udah terprogram sistematis kayak gitu lah. Jadi ini sifatnya lebih fleksibel, lebih menyenangkan kayaknya. Tadi pelajaran di sini juga seneng lah. Betul. Yang dipelajari apa Ustaz kalau di paskanya itu? Di paskanya kebetulan kita juga mengikuti pusat, walaupun ora podo plek. Iya, tidak, karena kan jauh berbeda, tidak mungkin. Jadi kalau di pusat mungkin referensi paskanya ada 4 atau sekian kitab ya. Ya untuk baik masing-masing fannya, Toharoh, Ubudiyah ataupun Muamalah. Dan di kita masih pakai satu referensi, yaitu Fathul Qorib ya, takrib itu. Tetapi ini dibagi menjadi 3 fan tadi. Jadi ada Toharoh, ada Ubudiyah, ada Muamalah. Nah, itu tetap dari satu kitab. Jadi masih kecil lah istilahnya kan, tahap pemula untuk penerapan itu. Ya, harapan kami sih mereka akan terbiasa, mengerti, mengenal dan memahami, sehingga ketika beranjak ke penambahan kitab yang lebih besar ya mereka sudah layak dan insya Allah mampu. Berarti itu sebagai pondasi ya, Amsilati itu sebagai pondasi nahwu shorof, terus takribnya itu sebagai pondasi untuk fikihnya itu saja. Betul ya. Dan itu masih umurnya saya lihat masih umur kecil-kecil sudah. Betul, masih bisa belum ada yang baca takrib seperti itu ya, kosongan. Kosongan. Dan mereka langsung sekaligus menerangkan juga. Menerjemahkan itu. Ya. Jadi pondasinya ke depannya berarti supaya belajar kitab apapun bisa. Ya, harapannya ya mohon doanya dari semua pihak. Kalau dulu di Amsilati dengan kok bisa ke Amsilati itu dari mana, Zat? Kenalnya Amsilati? Tetap ya tidak bisa kita inikan, karena kan dulu jauhnya beliau Yai Amsilati terinspirasi dari Qiraati. Nah, secara tidak langsung dan secara cepat juga dari tim Qiraati itu jemput bola. Karena waktu itu memang belum ada pra-PTP. Kalau sekarang sudah ada Qiraati, ada pra-PTP ke arah tahfidz kan. Nah, jadi anak-anak yang lulusan Qiraati mau dikemanakan, mau bagaimana, ternyata ada program Amsilati yang terinspirasi Qiraati. Mereka lari. Nah, kebetulan kakak saya inilah yang menjadi ketua panitia mengadakan seminar Amsilati dengan mengundang Abah Yai langsung. Tahun pinten itu? 2003 kayaknya. 2003. Iya, masih di 2003 itu. Nah, terus dari program tersebut habis pasca seminar ya di gedung transmigrasi kalau nggak salah, para peserta itu seolah mempertanyakan terus, ya bisa dibilang agak menuntut lah gitu kan kepada panitia. Iya, karena jangan cuma isapan jempol kan begitu. Dan akhirnya terdorong dan termotivasi kakak saya sebagai ketua panitia saat itu. Kebetulan waktu itu ada 3 orang, saya yang paling tua ya mungkin ya, terus
dua diantaranya lulusan MI sama lulusan MTS. Nah itu dibawa ke Jepara. Perdana itu pertama kali yang perdana. Berarti jenengan ki termasuk yang dari Tegal perdana mondok di Amsilati Darul Falah sana ya? Iya, mungkin begitu. Kalau di database-nya juga kayaknya masih begitu. Berarti satu angkatan dengan Ustadz Sibaweh? Oh, kayaknya saya sama Kang Holil. Sama Kang Holil. Iya. Oh, Kang Holil Demak itu ya. Iya. Kang Holil Demak. Bukan Purwodadi. Oh iya Purwodadi. Iya, Kang Holil Purwodadi. Kang Nurdin. Kang Holil Kang Nurdin. Mas Anik kenal. Iya, Anik. Kang Sahal Mahfud. Kang Sahal. Itu wisudanya bareng. Di sana berapa bulan, Tat? Saya 3 bulan. 3 bulan lulus. Iya, 3 bulan lulus. Terus setelah itu karena masih teruskan di sana atau pulang? Tidak, karena di sana nggak ada program lagi. Belum ada belum pasca ada, ya? Iya, belum ada pasca Ustadz Sibaweh itu katanya tahun 2004. Iya, beliau ya yang ini. 2004-an lah, 2004 akhir ya. Iya. Terus kalau di sana pembelajarannya yang ngajar masih Abah Yai berarti ya? Iya, masih Abah. Kita praktek dengan Abah. Di prakteknya ya. Kalau di jilidnya saya sama Kang Sahal tukang itu loh. Nggih. Pak Ridwan. Oh, terus Burhan. Lisin. Zaman Kang Muhlisin Tahrir kita setoran. Nah, ini kalau sama Ustadz Fatihin, di sini ada Ustadz Fatihin. Nah, Ustadz Fatihin itu wisuda perdananya saya di kampung. Oh, Fatihin. Dia ponakan saya itu. Berarti Fatihin itu berangkat ke Jepara Amsilati itu sudah pernah wisuda di sini. Sudah pernah wisuda di sini. Oh, makanya di sana agak gelandur. Oh, hantam karena sudah hantam di sini ini saya baru tahu ini. Iya. Di Amsilati itu kan beliau itu kan gerendem. Oh, gitu. Ya. Ya aslinya banyak pelanggaran seperti saya dulu. Tapi karena dia itu agak gerendem jadi nggak kelihatan sama keamanan gitu. Seperti itu. Ternyata sudah hafal Amsilati dulu. Sudah. Kita mau wisuda ada 8 anak. Perdana itu. Perdana wisuda Amsilati perdana di Tegal itu Ahmad Mufatihin. Ahmad Mufatihin CS ya. Dan nama Miftahul Falah itu langsung Yai ketika kita soal. Oh, nama Miftahul Falah ini yang memberi nama? Yai langsung. Yai. Ya. Nah, setelah itu, saya itu nggak di sini malah berkembangnya. Kalau tadi saya pengembang fokus di Kabupaten Tegal, tidak. Setelah wisuda di Perdana, karena dawuhnya beliau supaya saya bisa mandiri, kemudian segera dikaderisasi. Nah, kita sudah mengkader 8 anak itu bersama kakak saya Ustadz Sulaiman itu meneruskan Iksam dulu namanya Ikatan Santri Amsilati di bawah naungan Majelis Miftahul Falah. Itu beliau yang ngasih nama. Nah, saya dakwanya di Ciputat, Bekasi, dan ya kawasan Jakarta termasuk Bogor. Jadi perdana wisuda dengan Ustadz Arifin Ilham, kita mendatangkan Yai juga. Arifin Ilham Jakarta? Sentul Bogor. Sentul. Nah itu Pak Yai Rawu sama Gus Gus Rizky sama tim yang lain itu juga sama Sami Rawu dan sekarang masih ada eksistensi di masih sana. Di sana masih ada. Berarti ngembangkan di sana dulu. Iya, saya pulang ke sini itu 2014 baru mikirin fokus di paskanya. Iya, Sawung ini. Ya ini saya sudah dikode saat sama timnya dari Jateng 3. Terima kasih, ini jadi Asabikunal Awalun di Madinatil Tegal tentang Amsilati itu yang pertama. Jadi saya agak dihapusi sama Mufatihin seperti itu. Kita nanti akan podcast sama Mufatihin yang mengaku sebagai ketua koordinator cabang Tegal Amsilati. Terima kasih Ustadz. Ini saungnya semoga tambah maju, tambah bermanfaat untuk masyarakat sini. Dari Korwil saya juga menyampaikan perwakilan dari Korwil selalu mendukung, selalu mendoakan, kita berjuang bersama lah. Sama-sama. Begitu pemirsa dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.